Di episode Finding the Truth kali ini kita akan ngobrol bareng komunitas pembawa terang tentang karya mereka yang berjudul Songs of the Silk Road, sebuah animasi musikal kisah Injil. Simak terus keseruan obrolannya. Peganglah sang terang seumur hidupmu. Oke, halo semuanya. Halo. Bersama saya sudah ada para generasi muda Indonesia yang berbakat ya. Ada Jason, ada Cedric dan juga ada Michelle. Welcome guys. Thank you ya sudah meluangkan waktu bersama-sama saya. Ya, ini bersama adik-adik saya yang usianya seumuran ya. Oke, so you guys ini kan tergabung dalam komunitas yang namanya komunitas pembawa terang, ya, benar ya? Oke, nah mungkin my first question bisa dijelasin dulu komunitas pembawa terang itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi saya akan menjawab. Sebenarnya komunitas pembawa terang itu merupakan sebuah komunitas yang khusus dibentuk untuk mengerjakan proyek animasi musikal kisah Injil Songs of the Silk Road, begitu. Dan komunitas ini anggotanya ada sekitar 30 orang dan rata-rata usianya di bawah 20 tahun. Sebenarnya ada range usia dari SMP sampai kuliah, tapi rata-ratanya di bawah 20 tahun gitu, hanya beberapa yang di atas 20 tahun. Dan anggota kami tersebar di 4 benua yang berbeda. Ada yang di Amerika Serikat, kemudian ada yang di Asia, ada yang di Australia, dan yang terakhir ada di Eropa gitu. Jadi ada berbagai macam negara dan benua tempat anggota-anggota dari kami, dan semuanya kami berkoordinasi secara online untuk mengerjakan proyek ini. Oke, nah kalau kalian sendiri posisinya saat ini ada di mana aja nih? Kayak Jason, kamu di mana? Nah, saya Jason, atau bisa dipanggil Sensen. Saya saat ini bergabung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Ini sebenarnya sekarang belum holiday, tapi ya kebetulan hari ini jadwal kuliah lagi kosong begitu. Kuliahnya kan online sekarang. Sebenarnya saya di Universitas Gadjah Mada, tapi karena online bisa dari Lombok gitu. Oke, nah kalau Michelle kamu ada di mana? Kalau aku sekarang lagi ada di Jakarta. Harusnya kamu ada di sekolah Jakarta. di luar, tapi gara-gara pandemi jadi di rumah. Oh, sekolah kamu di mana harusnya? Aku harusnya di Savannah College of Art and Design di Amerika. Amerika, tapi kamu lagi di sini. I see. Kalau Cedric ada di mana Cedric? Ya, saya sekarang juga sama kayak Michelle, saya di Jakarta juga. Sekolahnya juga di Amerika gitu. Harusnya tapi jadi online. Oke, so this is very interesting ya. Jadi kalian ini komunitas yang dibentuknya juga setelah pandemi ya, justru malah setelah pandemi ya. Oke, kenapa sih kalian terpikir untuk membuat karya animasi musikal yang judulnya Songs of the Silk Road ya? Oke, kenapa yang dipilih virtual animasi musikal ini? Awalnya sebenarnya cuman mikir, waktu itu kan masih masa awal-awal pandemi gitu. Terus kami beberapa dari kami itu merasa kok tiba-tiba gabut karena sekolah juga nggak jelas gitu kan. Jadi kami pikir gimana supaya kami bisa memakai waktu ini lebih efektif dan lebih produktif gitu. Nah akhirnya setelah kami berbicara gitu, kami pengen membuat sebuah karya. Nah setelah mikirin karya apa yang mau dibuat, akhirnya kami pikir untuk kita gimana transfer Songs of the Silk Road yang dulu kami pernah tampilkan di panggung menjadi dalam bentuk lain gitu, animasi musikal. Kalian ini saling kenal satu sama lain sebelum ada komunitas ini? So 30 orang itu you guys are friends? Iya. Dengan yang lain?
Sebenarnya itu kayak kami kenal beberapa orang, abis itu nanti yang beberapa orang itu ajak yang gitu. Bawa temen-temennya. Iya, bawa temennya gitu. Michelle sempat bilang kalian pernah bikin ini di panggung, artinya sudah pernah bikin performance. Pernah. Sebelumnya. Iya, sebelumnya. Wow. Untuk konteks gitu, harusnya ini Songs of the Silk Road ini kan merupakan drama musikal yang waktu itu kami tampilkan saat ulang tahun ke-10 sekolah kami gitu. Makanya kebanyakan dari cast dan kru kami juga adalah merupakan bagian antara alumni atau yang masih sekolah di sekolah kami itu dulu, karena mereka udah punya konteks, mereka tahu ini karya apa gitu. Makanya bisa bergabung juga untuk buat animasinya kali ini. Itu butuh proses berapa lama tuh sampai akhirnya menetapkan oke, kita bikin kita angkat karya ini jadi animasi musikal. Nah, itu berapa lama tuh kalian ngambil keputusan sampai akhirnya bisa tercetus ide tersebut? Dari Mei ya sampai Tapi waktu awal pengen tiba-tiba setelah mikir mau buat karya apa tiba langsung Songs of Silk Road itu cuman dalam sehari sih. Awalnya memang pikir mungkin kita harus buat hal yang lebih baru kali ya. Soalnya kan Songs of the Silk Road udah pernah ditampilin gitu. Tapi akhirnya mikir-mikir kok kami nggak bisa menemukan cerita yang tepat gitu. Ya udahlah, Songs of the Silk Road aja kami kembangkan lagi gitu dan sesuaikan dengan konteks. Nah, sebenarnya mungkin untuk yang belum tahu ya, Songs of the Silk Road ini ceritanya tuh tentang apa? Jadi Songs of the Silk Road menceritakan tentang kami, ini sebenarnya sebuah perjalanan iman gitu. Kami ingin mensimbolkan sebuah perjalanan iman, tapi kami pakai dari perspektif 3 anak, namanya Kiran, Tara, dan Aiden gitu. Dan gimana mereka dari kecil bertemu seorang bapak, dan kemudian mereka diajarkan kebenaran, dan akhirnya mereka harus menjalani hidup mereka gitu sebagai orang Kristen gitu di dalam perjalanan hidup mereka gitu. Oke. Nah, kalian ini siapa sih yang pertama kali punya ide gitu untuk oke, let's do something gitu. Yang pertama kali tertimbul ide, apalagi kan pasti karena pandemi ini like you said tadi gabut ya. Anak zaman sekarang bilangnya gabut ya, kayak nggak ada kerjaan gitu. Nah, siapa sih sebenarnya yang pertama kali punya ide oke, let's do something gitu. Siapa yang pertama kali? Waktu itu menariknya itu kami semua kan habis selesai kuliah tahun pertama kami gitu kan, dan kami sendiri juga awalnya sebenarnya bingung kayak ini mau ngapain gitu, nggak ada kerjaan juga gitu kan. Itu tiba-tiba ada salah satu guru kami yang sounding ke kami kayak kalian mau nggak bikin karya gitu selama pandemi juga, kalian libur di rumah daripada gabut main game, mendingan bikin sesuatu gitu kan. Ya udah, akhirnya dibikinlah Google Meet pertama untuk membahas apa yang harus dibikin gitu. Awalnya kayak benar-benar kami pikir kayak ini bercanda doang kan, kayak bercanda doang, nggak beneran bikin, kayak cuman ngobrol-ngobrol doang kan. Tapi ternyata saya juga nggak tahu detailnya gimana, tapi tiba-tiba jadi aja gitu, kayak beneran jadi bikin gitu. Iya. Sebelum pandemi nih, bukan sebelum pandemi, sebelum terbentuknya komunitas ini, kegiatan kalian apa? Kesibukan kalian lah sebelum akhirnya jadi komunitas ini, ngapain aja aktivitasnya? Sebelumnya kalau saya ada sekolah kan, tapi tiba-tiba pandemi dan sekolah juga ya itu saya harus pulang dan segala macam. Terus habis itu sempat stop sebentar karena sekolah juga harus adjust, saya juga harus adjust gitu. Jadi saya cuman ya di rumah paling nonton TV. Habis itu ya baca buku, terus nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi waktu itu pikir aduh kayaknya ini sudah mulai tidak produktif dan sudah mulai membegokan diri sendiri. Jadi gimana supaya bisa lebih menggunakan waktu ini untuk mengembangkan apa yang saya suka gitu, dan juga mungkin talenta gitu. Kalau Cedric dan Sensen ada aktivitas apa sebelum kalian pada akhirnya bergabung di komunitas ini? Cedric dulu mungkin, Cedric. Saya sih juga kurang lebih sama gitu ya, sekolah doang gitu, sekolah. Karena kan emang ini benar-benar pembahasan ini terjadi bahkan saat saya lagi tengah-tengah UAS gitu. Jadi kayak benar-benar jadi habis selesai UAS langsung kerjain ini gitu. Jadi benar-benar terjadi aktivitas saya sebelum Songs of the Silk Road ini ya kuliah doang gitu. Oke. Jadi istilahnya sebelum kalian sibuk di komunitas ini tuh lebih banyak mungkin waktu luang ya.
nggak terlalu banyak aktivitas seperti sebelumnya. Oke. Nah, komunitas pembawa terang ini kan sekarang sudah masuk ke circle dunia kreatif, ya. Kalau menurut kalian, definisi dari kreativitas itu apa sih sebenarnya? Gimana kalian bisa bilang sesuatu itu kreatif atau seseorang itu kreatif? Definisi kreativitas buat kalian masing-masing apa? Kalau menurut saya sendiri gitu, kreativitas itu sering dikonotasikan, di-connect dengan industri persenian gitu ya. Padahal seharusnya menurut saya enggak gitu. Kreativitas tuh enggak terikat dalam industri persenian doang gitu. Kreativitas itu ada banyak aspek gitu. Kita pakai kreativitas untuk kegiatan tiap hari-hari kita, dan mungkin yang paling obvious sekarang ini misalnya gereja-gereja gitu ya. Gereja-gereja pada masa pandemi ini mereka juga pakai cara-cara kreatif untuk tetap menjangkau jemaatnya gitu. Itu juga termasuk upaya kreatif gitu. Dan dari hal-hal kecil juga, dari hal-hal problem solving dan sebagainya, itu juga upaya-upaya kreatif yang tidak harus diikat oleh industri persenian gitu. Menurut saya sih itu. Oke. Kalau Michelle? Saya sih sebenarnya sependapat sama Cedric, cuman saya bisa nambahin kali ya dari poin waktu kami, ini dari poin menjalankan kreativitas ini dalam sosmed selain emang membuat karya tersebut gitu. Saya kayak di belakang panggung kan kami memang berjalan secara nggak ada budget, dan kami memang berjalan dengan apa adanya gitu, dan itu memang menuntut kami untuk berpikir lebih kreatif gimana supaya achieve goal yang kami miliki gitu. Dan misalnya kayak cast kami harus merekam suara-suara mereka yang indah itu, tapi karena memang terbatas teknologi, kami nggak punya mikrofon dan segala macam, jadi ya harus improvisasi gitu gimana caranya, dan berpikir kreatif gimana caranya mendapat kualitas yang terbaik. Ada yang ngerekam dengan bantal-bantal gitu, ada yang emang lagi di tengah kerjaan tiba-tiba harus ngerekam, jadi mereka ke hutan untuk rekam gitu. Jadi memang ya dari kehidupan sehari-hari gitu udah kita harus bisa kreatif sih, itu definisi mungkin. Oke. Bukan sekedar. Kalau Sensen ada yang mau ditambahkan mungkin, atau kamu punya your own definition dari creativity? Kalau saya sendiri sih sependapat dengan definisi kreativitas dari yang sudah disebutkan Cedric sebelumnya ya. Saya mungkin share sedikit gitu, karena saya juga kebetulan posisinya kan PR Public Relations Director gitu ya di Songs of the Silk Road, yang bertanggung jawab untuk mengurus live event dari peluncuran pertama karyanya gitu, dan tidak ada dari kami yang punya alat yang memadai untuk melakukan live event. Jadi bukan alat yang mahal dan over professional, no gitu. Jadi kami tidak ada punya alat-alat lebih semacam itu, sehingga kami harus kreatif bagaimana misalnya satu laptop yang sudah kami punya itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menjalankan siaran langsung seperti itu. Oke. Jadi justru dengan keterbatasan limitations yang kalian punya malah push you guys jadi lebih kreatif sebenarnya ya. Itu luar biasa juga sih. Wow. Ini waktu dalam mengerjakan proses ini under pressure banget dong ya. Iya kan? Do you guys pasang target nggak sih pada saat itu, kayak oke, dalam waktu, iya kan? Merasa lebih tertekan ketika mengerjakan proyek ini atau dari sekolah sebenarnya? Waktu itu sih kami sebenarnya sih awalnya senang-senang gitu ya, mungkin besar proyek, mungkin tertekan itu mungkin baru terasa di tengah-tengah, ketika udah terlanjur jalan ya harus terlanjur selesai gitu, dan akhirnya baru di tengah-tengah proses itu baru sadar betapa banyak komplikasi gitu dalam mengerjakan proyek ini sih. Mungkin Cedric bisa lebih menjelaskannya lagi sebagai animator kali ya. Jadi saya berhubungan langsung dengan hal teknisnya gitu kan, dan juga saya juga bekerja langsung dengan para ilustrator gitu yang gambar gitu, dan di situ benar-benar terbatas karena ada ilustrator yang nggak pernah pakai Photoshop tapi belajar di situ satu-satu, ada yang nggak pernah gambar digital, harus gambar digital, dan saya sendiri juga kayak harus belajar dulu dari YouTube gitu cara pakai software After Effects gimana dan sebagainya gitu. Oh, jadi kamu pick up new skill dong ya waktu mengerjakan project ini. Nah, kalau role sendiri nih, kalau Cedric berarti kan animator ya. Kalau tadi Sensen lebih ke public relations-nya ya. Dan manajeri. Oke. Kalau Michelle apa role-nya di sini? Aku director dari proyek ini. Kalau dari sisi mata kuliah ya, apakah memang Cedric mengambil jurusan animasi begitu nggak sih? Oh enggak, really?
ambil film sama filsafat. Oh, film dan filsafat. Skill ini benar-benar kamu pelajari sendiri, otodidak? Iya, lewat YouTube. Lewat YouTube? Tutorial gitu? Iya, tutorial. Wow, gokil sih. Wah. Nah, perbedaan yang challenging, maksudnya challenges yang benar-benar apa ya kalian hadapi dari sisi waktu ditampilkan di panggung dengan animasi ya, itu apa sih? Selain pasti saya bisa ngebayangin itu teknisnya sih, tapi benar-benar yang kalian hadapi itu challengesnya apa sih yang terbesar tuh pada saat mewujudkan dari yang di performance di panggung sampai akhirnya jadi karya animasi itu apa? Challenges-nya banyak karena dari segala aspek berbeda kan. Soalnya kalau di panggung kami udah lebih familiar dengan, mungkin kami lebih familiar dengan pertunjukan panggung kali ya. Udah lebih biasa, kalau sekolah suka ada pertunjukan ya kami biasa kadang-kadang berpartisipasi gitu. Dan ini emang ranah dan hal yang baru karena dari segi naskah sendiri aja, naskah animasi itu udah berbeda dengan naskah panggung gitu. Harus ada detail-detail yang kami harus sudah pikirkan di awal sebelum bisa masuk ke produksi lebih jelas gitu. Dan lebih susah untuk tiba-tiba di tengah-tengah impromptu harus ada sesuatu gitu. Jadi mungkin dari naskah sendiri dan dari cerita yang harus kami adaptasi dari pertunjukan panggung ke sebuah film pendek animasi gitu aja udah sulit gitu dari situnya aja sih. Kalau dari teknis saya sebagai sutradara gitu, dari yang di panggung dan di animasi juga beda karena kalau di panggung bisa langsung kasih tahu orangnya dengan jelas, oh ya kamu coba deh kalau kayak gini gimana, kayak misalnya ada option untuk ganti-ganti. Sedangkan kalau di animasi orangnya juga beda-beda tempat, beda-beda zona waktu, dan kalau misalnya saya kasih masukan juga mereka belum tentu ngerti gitu karena mayoritas tertulis atau memang kayak one on one juga mereka kadang-kadang kayak gimana nggak ngerti gitu. Jadi dari segi ngedirect aja tuh kadang-kadang suka ada komunikasi yang nggak nyekut gitu. Nah kamu sendiri jurusannya apa? Kalau aku jurusannya performing arts. Performing arts, oh jadi masih bersinggungan lah ya, masih ada ini, oke. Tapi directorial debutnya tuh baru ini. Iya. Luar biasa banget ya. Nah kalau Sen sendiri kamu juga apakah aktif dalam berorganisasi kayak atau memang apa sibuk mengkoordinir, maksudnya sebelum di komunitas ini ya, gimana tuh Sen? Sebelumnya sih waktu yang Sotser ya singkatannya Songs of the Silk Road gitu, yang versi panggung saat itu saya program director gitu, jadi saya mengarahkan kamera segala macam. Nah sekarang kan nggak ada gitu kan, itu kan animasi gimana mau diarahin kameranya gitu, mungkin dulu ada multi kamera tapi sekarang gimana gitu. Akhirnya adalah posisi baru ini. Nah kenapa saya berani bertanggung jawab untuk posisi ini? Karena ya memang sebelumnya saya suka berkomunikasi dengan orang secara serius gitu, saya memang suka, dan saya orangnya suka manage, memang pada dasarnya suka managing something gitu. Jadi ini juga merupakan salah satu pengalaman yang menyenangkan sih buat saya, terutama melatih cara kita berkomunikasi sama orang, apalagi yang beda-beda tempat semua dan beda kesibukan, bagaimana kita bisa menuntut mereka untuk tetap kreatif, sementara di sisi lain kita juga mesti concern akan pergumulan masing-masing mungkin yang dihadapi mereka, dan itu menarik sih. Jadi dalam mengerjakan proyek ini kami tidak hanya membuat karya, tapi kami juga menikmati relasi di dalamnya antar tim seperti itu. Peganglah sang terang seumur hidupmu. Terang itu kan membimbing menuntun setiap langkah hidupmu. Nah kalau kita ngomongin masalah kreativitas, kalian kan anak-anak muda ya, yang sangat kreatif pastinya. Kalau kalian melihat nih pelayanan dalam gereja saat ini ya, menurut kalian apakah kreativitas itu penting dan kenapa?
Ya, kalau menurut saya secara pribadi ya, kreativitas dalam melayani itu harus dimiliki gereja. Dan gereja harus sanggup membaca tantangan zaman dan melihat mana celah yang bisa dipakai untuk penginjilan dan menjalankan tugas-tugas gereja gitu. Salah satunya mungkin di masa pandemi ini gitu ya, ketika mungkin kebaktian secara fisik tidak bisa dijalankan, mungkin sulit kan untuk bertemu secara fisik untuk persekutuan, mungkin bisa memanfaatkan media-media lain gitu, misalnya melalui online, bisa bikin cell group dan segala macam. Untuk metodenya sih, yaitu sih whatever creative you are gitu ya, silahkan bagaimanapun yang bisa dikerjakan, tapi kalau menurut saya secara pribadi jangan sampai lupa tujuan utama untuk melayani itu apa gitu. Jadi jangan lupa untuk Kristusnya yang menjadi nomor satu. Jangan justru salah fokus gitu. Nanti fokus di metode pelayanannya, justru Kristusnya yang kelupaan gitu. Itu kan itu meaningless sih kalau buat saya, kurang lebih seperti itu sih. Oke. Kalau Michelle atau Cedric mungkin kamu punya opini lain, mau ditambahkan atau gimana? Kalau saya sih, saya setuju sama Sensen gitu. Dan mungkin saya bisa tambahin tuh, gereja itu punya upaya yang berbeda-beda gitu. Tiap gereja punya upaya berbeda-beda untuk menggunakan cara kreatif gitu. Dan menurut saya sendiri sih, saya nggak bisa ngejudge gitu ya, ini gereja ini salah, gereja ini benar. Enggak, kayak saya nggak punya di posisi, saya nggak ada di dalam posisi itu untuk ngejudge itu. Tapi ya kembali lagi ke yang Sensen tadi udah bilang gitu, apakah balik ke Kristusnya gitu. Oke, nah saya mau tanya nih sebagai suara anak-anak muda ya, kalian mewakili anak-anak muda. Sekarang ini kan, bukan sekarang, tapi dari dulu memang selalu di gereja-gereja itu kan ada pelayanan youth ya, ada youth service atau banyak sekali yang berkenaan dengan generasi muda yang tujuannya memang untuk membangkitkan generasi-generasi penerus tentunya ya. Kalau kalian sendiri sebenarnya bentuknya seperti apa sih yang kalian inginkan sebenarnya kalau dalam pelayanan di gereja yang suits your ini ya, age gitu sebagai youth gitu. Apakah kalian lebih suka mungkin yang sifatnya hore-hore atau gimana? Honestly, ini ngebantu juga nih untuk kita-kita yang sudah umurnya lebih banyak gitu untuk mengakomodir kalian generasi muda. Nggak, menurut saya honestly itu gimana ya? Saya rasa di gereja itu nggak perlu namanya, jangan sampai gereja itu namanya conform sama apa ya, keinginan anak-anak muda yang akhirnya ya itu kembali lagi akhirnya jadi hore-hore doang. Misalnya anak muda memang prefer hore-hore gitu itu, tapi in the end hore-horenya nggak ada maknanya gitu. In the end sama aja gitu. Dan gereja itu cuman jadinya jadi apa ya? Jadi konser. Kalau kayak Sensen tadi bilang ya, jadi esensinya malah nggak jelas gitu. Iya, esensinya nggak jelas. Nah kalian kan berdua nih, Cedric dan Michelle, kalian menuntut ilmu di luar negeri ya, bukan di Indonesia. Kalau kamu ngelihat anak-anak muda di sana dengan anak-anak muda di Indonesia dari sisi kreativitas terutama ya, apa perbedaannya? Apakah kita, bukan kita, maksud saya anak-anak muda di Indonesia itu kalau kalian lihat cukup kreatif atau mungkin perlu diimprove kreativitasnya atau gimana kalau kalian lihat? Michelle, di Amerika lagi guys kan? Sebenarnya saya juga kurang tahu sendiri di kalangan misalnya terlalu lebih dalam kali ya, mungkin kalangan anak muda gitu, karena ya saya juga belum terlalu saya tapi dari teman-teman saya sendiri sih saya lihat mereka udah cukup, maksudnya ada yang apalagi yang sejurusan gitu ya yang di Indonesia gitu ya, udah mereka juga udah mulai membuat karya-karya dan saya juga terus senang gitu kalau lihat mereka membuat karya gitu. Mungkin perbedaannya apa ya, saya cuma lebih ini sih masih nggak tahu perbedaannya apa gimana, karena kalau dari sisi Amrik sendiri saya lebih lihat mereka terus berkarya karena memang konteks saya ada di situ dan saya melihat mereka berkarya gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri saya belum terlalu bisa grasp gimana anak pemuda Indonesia berkarya sih. Mungkin Sensen bisa ini kali ya, lebih
menjelaskan itu gitu. Ya. Saya share sedikit lagi ya, tadi lupa ngomong di depan gitu kalau tahun kemarin itu saya sempat selama 9 bulan menjalani foundation year di Amsterdam. Nah, di sana itu ada yang menarik nih. Di kelas waktu itu salah satu kelas bahasa Inggris gitu ya, kan masih ada kelas itu gitu. Ada yang langsung nembak bertanya kepada saya, dari mana kamu yakin Alkitab itu benar? Uang saya orang Jepang, tapi translationnya beda jauh tuh sama Inggris. Jadi kebenaran itu relatif dong. Nah, dari situ saya mikir, kalau misalnya gereja-gereja di Indonesia hanya fokus di dalam hore-hore ya, saya tidak bilang itu salah, tapi itu it's not my capacity to judge that thing gitu, again. Tapi kalau menurut saya, ketika prioritasnya berubah, justru dalam hal hore-horenya menjadi luar biasa kreatif, tapi sama sekali tidak ada pengajaran doktrin yang jelas, it's meaningless, it's useless gitu loh. Bagaimana misalnya, kalau misalnya ditanyakan hal seperti itu, bisa nggak punya kemampuan apologetik, bisa nggak mempertanggungjawabkan iman di hadapan orang lain, bisa nggak tetap menjadi terang? How can we do that if there is no doctrinal explanation in the church gitu kan? Itu sih salah satu yang hal menurut saya yang sangat kritikal untuk dipandang oleh gereja-gereja di Indonesia. Jadi mungkin saya bisa highlight bahwa pemikiran bahwa kalau anak muda itu acaranya harus selalu rame, itu nggak selalu benar ya. You guys juga ternyata masih butuh the value, the message, the truth yang itu justru yang memang malah diperlukan untuk anak-anak muda ya. Maksudnya saya mau meluruskan, banyak orang masih berpikiran bahwa kalau anak-anak muda yang penting rame, yang penting kreatif. Ternyata nggak begitu ya. So you guys justru butuh ininya nih, rooted in the words of God justru ya. Oke, I'm glad to hear that ya. I'm glad to hear that. Nah, kita kembali ke karya animasi kalian ya. Nah, saya mau tanya nih. Tadi kan waktu awal kita ngobrol masalah kenapa kalian mau bikin karya ini. Nah, pertanyaan aku nih, kok berani-beraninya gitu? Padahal secara latar belakang katanya nggak ada experience sama sekali, apalagi ini animasi. Yang membuatnya menarik, Cedric bilang dia belajar dari tutorial YouTube loh. Pertanyaanku, kenapa kalian berani ya? Terutama Cedric gitu, berani juga ya ngambil tantangan ini. Kalau misalnya saya tahu kayak kalau saya tahu tingkat kesulitannya akan seperti apa gitu, kemungkinan besar saya nggak bakal berani. Berarti kamu nggak tahu bahwa ini akan sulit. Iya, kamu lihat animasi terus kamu pikir bisa kayak gitu ya. Saya sama Michelle tuh yang khususnya terlibat dalam langsung produksinya itu nggak ada ekspektasi ini bakal sulit gitu lah. Maksudnya jam tidur bakal tetap normal, semua bakal tetap normal gitu lah. Cuman kerja liburan palingan kayak sampingan doang gitu. Tapi ternyata ini makan banyak waktu banget gitu. Kalau misalnya saya nggak tahu dari awal, kalau misalnya saya tahu dari awal mungkin saya nggak berani gitu. Tapi salah satu hal yang benar-benar terus bikin saya sama Michelle dan Sen keep going itu ya sebenarnya visinya sih. Visi dari kenapa bikin proyek ini gitu loh. Kayak visi ya semacam kayak tujuannya gitu lah. Kenapa sih ada proyek ini di awal gitu. Kalau misalnya nggak ada tujuannya juga, saya juga minggu pertama kemungkinan besar juga udah males sekali bikin animasinya. Iya. Ya, tapi kan berarti awalnya ketika kamu melihat suatu karya animasi, kamu berpikir, bisa lah gue nih kayaknya bisa, berarti nggak berpikir bahwa ini akan susah ya. Wow. Nah, ini kan kayak kamu bilang, jadi kamu kurang tidur, jadi bener-bener sempat ada rasa ini gak sih, deg-degan ketika mengerjakan itu bahwa kayaknya gue nggak bisa nih. Ada nggak sempat terbersit pikiran itu ketika pada akhirnya nyemplung di situ? Dan khususnya itu saya sama Michelle waktu itu lagi menyelesaikan adegan pertama gitu ya. Adegan pertama dari seluruh musikal itu berarti adegan prolog openingnya gitu kan. Iya. Waktu di adegan prolog itu kalau misalnya nanti teman-teman nonton gitu bisa dilihat bahwa kenapa kayak karakternya nggak hidup gitu, karakternya kayak nggak hidup, habis itu warnanya kenapa gini gitu. Dan di situ saya sama Michelle udah ngomong gitu, saya sempat ngomong ke Michelle
kayak gue nggak tahu sih ini bisa lanjut atau enggak gitu. Apalagi nanti di adegan di belakang tuh banyak adegan yang perlu emosi gitu. Tapi ini kayak kalau misalnya kayak begini karakternya gimana gitu. Jadi di situ momen-momen dimana banyak banyak stucknya itu justru itu jadi bener-bener hopeless gitu. Tapi ya sekali lagi YouTube menyediakan Dan Pinterest. Iya. Nah, awalnya kalian memulai produksi ini ceritanya gimana tuh? Ada yang bisa share nggak? Awalnya gara-gara yang tadi pandemi itu kan. Terus habis itu udah akhirnya sepakat mau bikin Socer, akhirnya kami mikirin sekarang mau bentuk apa gitu. Awalnya mau bikin virtual kayak begini, jadi live nyanyi kayak gitu, tapi berasa kayaknya kurang tepat gitu untuk membawakan cerita ini. Kayaknya pesannya akan lebih sulit malah justru kalau live kayak gini. Dan akhirnya pikir kita harus bisa animasi. Tapi awalnya mikir mungkin animasinya ini aja kali ya, misalnya kami gambar di kertas, nanti kertas itu ya digerak-gerakin lah sama Cedric editor gitu kan. Tapi itu juga ternyata setelah kami tes itu nggak berhasil sama sekali. Hasilnya justru lebih parah, malah benar-benar nggak ada terkaitan emosi dan segala macam. Akhirnya waktu itu saya sempat pernah belajar aplikasi yang dipakai itu After Effects. Saya sempat belajar dan saya pikir kayaknya ini mungkin untuk coba gitu kalau dipelajarin. Dan akhirnya saya usulkan itu kepada Cedric awalnya nolak karena memang sulit. Saya juga ngerti kenapa dia nolak gitu, tapi akhirnya setelah Cedric belajar ternyata malah saya juga kagum bahwa dia juga sampai bisa mengerjakan itu dengan sangat cepat gitu, belajar dalam waktu super duper singkat dan bisa. Akhirnya kami langsung sepakat ini yang paling tepat untuk buat Songs of the Silk Road dibawakan dengan film pendek animasi musikal. Pasti kalian kan anggotanya 30 ya, so I can imagine masing-masing punya opini sendiri pasti kan, dan masing-masing pasti ada pribadi-pribadi yang cukup vokal juga dong dalam meeting itu. Gimana sih caranya, terutama Sensen ya, karena kamu yang ngelit ini ya, gimana tuh caranya menyatukan atau apakah ada kompromi? Gimana tuh kamu caranya menyatukan perbedaan pendapat? Apalagi kalian tuh young blood ya. Young blood itu kan yang berantem gitu ya. Dan yang lebih sulit menurut saya, lebih sulit itu karena ini virtual gitu, enggak ya kan. Nah, gimana tuh Sen, kamu pengalaman kamu tuh? Awalnya kami itu bikin chain of command dulu yang jelas. Jadi kelihatan banget misalnya divisi ini bertanggung jawab kepada siapa, divisi ini bertanggung jawab kepada siapa, sehingga urutan tanggung jawabnya jelas gitu. Dan kemudian dalam menanggapi kritik atau keberatan itu biasanya sih kami lihat dulu. Jadi produsernya ada 3, yang di puncak tanggung jawab paling atas ada saya, ada Michelle, dan ada Cedric. Dan kami biasanya lihat dulu ini keberatannya prinsipil atau cuma selera pribadi, biasanya seperti itu. Waktu pada saat kalian meeting itu ya, meeting produksi itu yang paling perdebatannya paling rame pada saat itu pada saat ngapain, menentukan apa gitu? Nah, ini sebenarnya ada di behind the scene kami, di video behind the scene kami yang akan segera tayang di live TV juga. Nah, sebenarnya sih 3 hari ya sebelum siaran langsung yang akan kami berlangsungkan, yang akan kami lakukan gitu, sempat ada permasalahan mengenai nama komunitas kami. Jadi sebelumnya nama komunitas kami itu adalah komunitas Light Bearer, which is ya sebenarnya komunitas Light Bearer yang bermula dari message yang kami mau sampaikan itu peganglah sang terang gitu kan. Cuma 3 hari sebelumnya sempat ada yang ngabarin di grup, loh ini nama Light Bearer justru asosiasinya sama Lucifer, sama iblis. Lah, kami sempat kaget, waduh ini proyek Kristen tapi kok konotasinya sama iblis gitu kan, wah masalah gitu. Nah, akhirnya kami rapat, kumpul bersama gitu, ada para PIC yang memutuskan. Sebelumnya saya pikir udahlah kita tetap dengan nama Light Bearer aja, karena bagaimanapun nama yang baik bisa disalahgunakan sama iblis untuk maksud yang buruk gitu ya. Misalnya malaikat terang itu juga ada kok diasosiasikan ke iblis gitu di Alkitab kalau kita baca. Tapi ada saat itu yang cukup vokal menyuarakan, dia pakai kalau nggak salah dari 1 Korintus. Jadi itu mungkin memang kamu tahu nama itu tidak membawa masalah.
secara kita tim produksi mungkin tahu, tapi jangan sampai menjadi batu sandungan bagi orang yang nggak tahu konteksnya. Dan dari situlah perdebatannya cukup panas waktu itu, dan dari situ kayaknya kami bertiga juga mikir dan akhirnya memutuskan oke, kita tidak ganti kata komunitasnya, tapi kita terjemahkan menjadi komunitas pembawa terang untuk meminimalisir hal-hal yang bisa menjadi batu sandungan seperti itu. Betul. Dan itu waktu itu perdebatannya cukup hot dong ya pada saat ini nama ya. Wow, oke. Makanya dibutuhkan grace yang sangat besar ya dalam menjalankan proyek ini. Oke. Nah kira-kira untuk nextnya kalian mau bikin animasi lagi nggak proyek ini lagi? Bocoran dikit. Belum ada Belum terpikir rencana ya? sih, tapi kalau memang diberikan kesempatan lagi kami sama-sama untuk berkumpul dan berkarya lagi sih, saya pribadi sih pengen banget, karena saya menikmati prosesnya walaupun berat, tapi prosesnya itu benar-benar saya bisa melihat penyertaan Tuhan secara nyata gitu dalam jalannya proyek ini gitu. Dan juga saya menikmati relasi dengan mereka malam-malam gitu, harus tiba-tiba meeting jam 2 pagi dan akhirnya kami membicarakan hal-hal yang cukup prinsipil bagi saya itu hal yang menyenangkan dan yang menjadi berkat juga untuk saya gitu. Jadi kalau ada lain kesempatan saya mau. Saya berani menerima tantangan meeting sampai jam 2 pagi. Wow, ini kayak bener-bener, you guys tuh kayak bener-bener profesional loh. Ini luar biasa loh. Kadang malah jam 2 pagi baru mulai. Iya. Kenapa? Karena menyesuaikan waktu dengan yang di luar apa gimana tuh? Ini sih, ya sebenarnya kami kan di Indonesia semua, tapi kalau secara jam kerja kan Michelle dan Cedric memang terbalik ya, karena mereka the last checkpoint gitu kan, jadi mereka yang standby-nya malam, jadi kayak kalong gitu pola kerjanya. Pengalaman yang saya paling nggak bisa lupa yang menarik, waktu itu saya udah tidur, karena biasa di Lombok kan 1 jam lebih cepat ya. Waktu itu saya udah tidur, dan kebetulan mimpi buruk. Terus pas kebangun tiba-tiba ada call rapat. Terus itu kayak saya merasa, wah pas banget ya gitu. Itu jam berapa? Itu jam 2.15 kayaknya, jam 2 pagi gitu. Oke guys, ini kan ada tagline yang cukup umum di kalangan industri kreatif ya. Kreativitas tanpa batas. Nah, menurut kalian nih gimana? Apakah kalian setuju dengan ini? Dan kalian nih mengaplikasikan ini di proyek kalian tuh seperti apa? Untuk tagline kreativitas tanpa batas itu memang sering kita dengar ya, khususnya di industri media dan kesenian gitu. Tapi menurut saya ya, sebagai orang Kristen, ini tidak specifically membahas proyek Kristen ya. Kita sebagai orang Kristen itu at least harus paham Christian values dulu yang pertama. Dan kreativitas kita jangan sampai melampaui itu gitu loh. Jadi khususnya firman Tuhan itulah yang menjadi batasan kita. Batasan di hal ini bukan menjadi sesuatu yang menyulitkan ya. Justru saya pernah dengar analoginya pendeta Dr. Stephen Tong gitu, beliau bilang kalau misalnya ya yang namanya firman Tuhan itu kayak kita ikan yang hidup di dalam air. Justru di dalam firman kita menjadi bebas. Tapi apakah artinya bebas absolut? No, tidak. Itulah makanya QC yang kami lakukan khususnya di hal-hal prinsipil, contohnya message dari cerita itu sangat ketat supaya jangan sampai karya ini misalnya Tuhan sertai dan kasih beribuan audiens gitu ya, jangan sampai itu justru menyesatkan. Itu sih tanggung jawab besar yang harus diemban oleh pelaku industri kreatif sih. Berarti masih tetap harus ada batasan-batasan yang di-apply di situ ya. Oke, nah kalau kalian sendiri sebenarnya ketika mengangkat animasi musikal animasi ini, message apa sih sebenarnya yang kalian pengen anak-anak muda itu dapatkan sebenarnya? Dari Michelle mungkin? Itu ada perubahan sih, ada perubahan fokus message waktu dari Songs of the Silk Road yang di panggung dengan Songs of the Silk Road yang animasi gitu. Waktu awal-awal yang dari panggung memang kami pernah membuat cerita ini dengan dasar fokusnya bahwa ketika kita semua keluar dari sekolah gitu, udah harus menempuh pendidikan di luar dan masing-masing jauh dari komunitas yang
yang cukup ya ketat gitu, bukan ketat sih, yang cukup familiar dengan kita sendiri gitu. Ya kita harus tetap berpegang kepada firman Tuhan, berpegang kepada Tuhan gitu. Dan itu awal fokus message-nya di situ. Cuman waktu kami pindah ke animasi musikal yang ini, kami kan sudah posisinya sudah berada di luar dan kami udah mengalami tantangan dan kami sudah melewati perjalanan yang cukup lah gitu di luar untuk merecognize bahwa ya itu tidak mudah gitu. Dan akhirnya kami mungkin mengubah message ini fokusnya ke arah yang berbeda, yaitu lebih kalau ya kita sebagai orang Kristen, pemuda Kristen memang harus terus berpegang kepada Tuhan gitu. Tapi kita jangan pernah lupa bahwa Tuhan yang telah memegang kita terlebih dahulu. Dan itu yang kami mau lebih menekankan message itu di Socar animasi musikal ini dibanding ya peganglah sang terang gitu. Karena memang Tuhan terlebih dahulu memegang kita, makanya kita bisa memegang. Oke. Nah, kalian sebagai ada yang mau ditambahin, Cedric? Untuk menambahkan, kalau dari Michelle waktu itu kan tadi kan menjelaskan message dalam animasinya sendiri gitu kan ya. Tapi ada message juga yang kami pengen sampaikan gitu dari pembuatan seluruh proyek ini, yaitu anak muda Kristen harus berani berkarya gitu. Berani berkarya. Makanya kami berharap kami tuh bisa jadi semacam pionir lah, atau jadi kayak orang muda Kristen tuh bisa sadar bahwa dari keterbatasan gitu bisa kok berkarya gitu. Gak harus berkarya itu bentuknya lain-lain gitu loh. Mungkin ada yang berkarya cuma hal kecil, dan mungkin juga ada yang bisa berkarya lebih bagus gitu, dan bisa bikin lebih bagus dibanding animasi ini gitu. Dan itu dari semua bentuk karya itu, mau apapun bentuknya, kembali lagi yang penting orang Kristen, anak muda Kristen khususnya ya, harus berani berkarya gitu. Oke. Yang dirangkum dalam visi kami gitu. Kami berharap bahwa anak muda Kristen dapat dengan berani menghidupi dan menyatakan iman mereka serta tak gentar untuk berkarya. Nah, kalau kalian sendiri melihat, kita nggak ngomongin hanya anak-anak Indonesia aja ya, tapi apa sih sebenarnya tantangan terbesar untuk generasi seusia kalian saat ini gitu, yang benar-benar kamu merasakan bahwa ini challenging banget gitu, yang kamu lihat dari masa-masa sekarang ini apa sih sebenarnya? Ya mungkin kalau menurut saya secara pribadi, saya kadang khawatir gitu ya melihat tren. Kalau misalnya kita lihat di media sosial, tren itu begitu sering berubah, begitu cepat berubah gitu. Nah pertanyaannya, apakah kita sebagai anak muda Kristen punya identitas sehingga tidak terhilang dalam tren-tren yang berlalu seperti ini gitu. Makanya fokus utama kami dalam karya ini adalah message, bukan viral. Itu yang kami pegang. I see. Berarti ketika kalian membuat karya ini tidak melulu berpikir bahwa berapa jumlah viewers dong ya? Apakah itu termasuk bahasan? Itu salah satu yang pernah menjadi pertimbangan kami juga gitu, khususnya di masa-masa krisis itu sangat-sangat kepikiran gitu ya soal masalah itu. Tapi ya kembali lagi kami ingat yang utama itu adalah pelayanannya, bukan viewersnya. Tuhan bisa kasih kok dengan sangat gampang, misalnya viewers atau apa. Saya cerita lagi nih yang sangat menarik gitu ya. Jadi kami minta pendaftaran untuk yang exclusive launching event yang live itu, yang secara langsung. Hari sebelumnya itu kecil lah jumlahnya, tapi meningkat 3 kali lipat hanya dalam 2 hari terakhir. Itu sampai hari ini kami tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Betul. Jadi kalau kita fokusnya sudah yang utama adalah untuk melayani, saya rasa sih yang jumlah audiens itu perkara kecil ya buat Tuhan. Menurut saya sih itu sih. Jangan kebalik fokusnya. Jangan kebalik ya, oke. Nah, yang kalian dapatkan selain skill baru ya, selain skill baru, kalian tuh apa yang kalian dapatkan dari proyek ini? Mungkin satu-satu, mungkin Cedric dulu kali ya, yang skillnya benar-benar baru kan, belajar dari tutorial YouTube nih, inspiratif banget nih. Nah, apa yang kamu dapatkan dari selesai mengerjakan proyek ini, Cedric? Yang pertama pasti ya menghargai, maksudnya kan saya backgroundnya lebih ke film gitu kan, saya memang di komunitas Lightbearer, komunitas pembawa terang sendiri, saya dan beberapa tim inti itu emang udah sering berkarya bareng gitu, khususnya sama Michelle bikin film bareng gitu, itu udah sering gitu. Dan jadi tapi kami nggak pernah mengeksplor namanya dunia animasi, kami cuman terekspos sama dunia musical sama ya ini film gitu. Dan waktu kami kami mulai masuk ke dalam dunia animasi gitu,
benar-benar ya yang satu hal yang paling saya bisa pelajarin tuh ya menghargai animasi gitu, karena animasi itu sering dianggap kayak oh ini tontonan anak kecil gitu. Kartun gitu Kartun ya. ini mah apalagi di Indonesia pembahasannya kartun itu udah konotasinya. Ternyata proses pembuatannya itu nggak kalah sulit dan mungkin lebih sulit gitu dibanding stage production atau film production sendiri gitu. Dan itu benar-benar, apalagi waktu itu saya sempat juga nonton beberapa behind the scene kayak pembuatan animasi di Disney gitu, kayak saya nontonnya sampai terharu gitu, kayak wah ini orang-orang ini benar-benar mendedikasikan waktunya, khususnya yang bikin karakter, mereka harus ngerti betul-betul Nah, bagaimana kamu ngerasain sendiri ya. iya gimana emosi manusia bekerja, gimana ekspresi itu matanya gimana dan sebagainya, itu benar-benar dipelajarin. Dan itu benar-benar menurut saya orang-orang animasi itu salah satu orang yang benar-benar bisa ngertiin orang gitu ya. Oke. Nah, Kalau untuk Michelle, apa yang kamu dapatkan, Michelle, dari keluar selesai mengerjakan proyek ini? Selain juga skill yang baru ya, apa yang kamu dapatkan? Mungkin ini lebih kepada refleksi diri kali ya, karena menurut saya waktu itu Southside itu benar-benar datang di waktu yang tepat gitu, dan Southside benar-benar saya rasa Tuhan kasih orang-orang yang tepat gitu, karena di masa-masa awal pandemi kan memang semuanya istilahnya plan dan rencana sekolah dan kehidupan di depan gitu seolah-olah kayak hancur gitu kan. Tapi sekali lagi tiba-tiba Tuhan kasih adanya kesempatan Southside gitu, dan boleh ada orang-orang yang Tuhan kasih gitu. Dan ini jadi mengingatkan saya lagi kembali bahwa oh ya ini nih bentuk nyata loh, Tuhan tuh masih menyertai kamu gitu. Dan dari prosesnya jalan Southside sendiri juga saya lihat-lihat, maksudnya saya berelasi dengan yang lain gitu, dan saya bisa bergumul bersama-sama mereka juga, dan itu saya belajar pentingnya relasi sih, dan saya bersyukur boleh ada orang-orang mereka sebagai, mungkin ini yang saya rasakan sebagai support system gitu dalam masa-masa itu. Dan tadi ya Sensan juga udah jelasin banyak-banyak drama dan banyak-banyak hal yang harus dikompromis gitu, tapi sekali lagi ya itu memang obstacle yang Tuhan kasih itu, justru saya lihat dari obstacle tersebut justru itu titik poin untuk setiap daripada kami atau saya sendiri khususnya itu untuk berubah sih, untuk bertumbuh gitu di dalam Tuhan, dan untuk lebih belajar ya lebih beriman lah gitu. Nah kalau kayak Sensen nih, kamu yang paling apa ya istilahnya relationship-nya dengan para ini ya anak-anak muda ini gitu. Jadi saya tertarik gitu, kamu mendapatkan apa nih dari ini? Karena kan as I said, kamu ada di tengah-tengah perdebatan, karakter masing-masing berbeda ya. Itu apa yang kamu dapatkan setelah mengerjakan project ini? What did you learn? Mungkin tentang yourself atau tentang how to communicate, atau apa nih yang kamu dapatkan? Yang pertama sih saya belajar ya untuk lebih menghargai orang dan lebih memandang mereka dari perspektif yang lebih luas gitu. Mungkin selama ini kita lihat kerjaan, tapi kita we never know that they have their own problems in their house gitu, with their family misalnya gitu ya. Dan itu kita mesti pikirin juga, terutama untuk urusan human resource seperti itu. Nah yang kedua, yang urusan perdebatan, saya banyak belajar soal bagaimana menilai sebuah perdebatan memang perdebatan yang full of value atau cuma debat kusir. Ini kan ini dua beda sekali nih, yang full of value dan yang hanya debat kusir. Dan saya harus arahin perdebatan yang full of value dong tentunya, seperti itu kan. Dan yang ketiga sih ya saya sangat menikmati relasinya ya. Jadi kami itu bukan cuma producing something, but we also enjoy the relation among us. Iya. Jadi kayak fellowship juga pada akhirnya ya. Ya. Nah kalian ini kan anak muda Kristen ya. Kalau kalian melihat apakah sekarang anak-anak muda Kristen itu kontribusinya cukup besar untuk memajukan bangsa ini, atau mungkin perlu harus di-improve dan di-upgrade mungkin? Gimana tuh kamu ngelihatnya? Mungkin kalau dari saya secara pribadi ya, itu pertanyaan yang harus diajukan ke masing-masing pribadi dari diri kita sebagai misalnya creator gitu ya. Apakah seseorang sudah memang bikin konten yang berkualitas, yang fokus pada kualitas, yang full of value, or just chasing virality? Untuk apa misalnya pamor dalam waktu singkat tanpa sesuatu message yang jelas gitu loh. Itu yang sebenarnya setiap creator harus pertanyakan dalam diri mereka lagi gitu. Dan itu urusan motivasi sih sebenarnya. Jadi cuma kita yang tahu.
termasuk saya secara pribadi selama proyek ini ya juga bergumul. Apakah saya berbagian ini cuma untuk pamor? Apakah saya berbagian ini cuma untuk kebanggaan diri atau benar-benar untuk melayani Tuhan? And that's for everyone. Saya rasa sih seperti itu. Dan critically questioning yourself always again and again gitu. Nah kalau untuk sekarang nih banyak anak muda yang lagi bergumul tentang menghasilkan karya, karena I can imagine tuh mungkin banyak sekali insecurity pasti ya, apalagi di dunia yang pacingnya sangat cepat sekali sekarang ini. Nah kira-kira message apa yang kamu bisa sampaikan untuk yang mungkin saat ini sedang nonton ya, anak-anak muda seumuran kalian yang mau bikin karya tapi ragu-ragu, masih maju mundur, as I said banyak insecurity, terlalu overthink. Nah apa message apa yang kalian bisa berikan nih ke mereka-mereka ini? Menurut saya sih jangan karena saya juga ngalamin gitu, saya juga orang yang insecure dan banyak kadang-kadang aduh mau bikin gak ya tapi takut gak jadi juga gitu. Mungkin jangan pernah mikir kayak gitu kali ya, lebih soalnya kalau kita berani kayak misalnya dan proyek Shotzer ini juga kami nggak tahu mau bentuknya apa tapi kami mulai aja gitu. Soalnya kalau memang kita berani mulai ya nanti akan ada hasilnya gitu. Tapi kalau misalnya kita memang dari awal udah nggak berani memulai, kita nggak bakal pernah tahu apa itu akan jadi apa gitu. Maksudnya potensi itu akan jadi apa gitu. Dan saya juga mungkin bisa kasih pesan bahwa jangan pernah anggap diri jangan pernah lihat diri sendiri rendah atau jangan pernah lihat diri sendiri gak bisa dulu gitu. Mungkin memang belum paling jago di dunia ini ya, memang ya itu juga tiap orang punya panggilan beda-beda dan tiap orang punya talenta yang berbeda gitu. Tapi ya jangan pernah mikir kayak gitu dulu, mungkin coba aja kerjain dulu, coba aja maju dulu gitu. Kalau misalnya dalam konteks pelayanan mungkin ya Tuhan bisa pakai siapa aja gitu. Tuhan bisa pakai anak sekecil apapun untuk kalau memang Tuhan mau pakai dia sebagai berkat gitu. Jadi jangan pernah underestimate. Jangan underestimate. Kalau memang benar-benar mau dan pikir kayak tapi nggak layak dan nggak bisa gitu, mungkin bisa ya doa ke Tuhan gitu supaya Tuhan bisa berikan orang-orang yang tepat, Tuhan bisa berikan momen yang tepat. Nah itu baru ya bisa lah gitu. Tapi jangan pikir nggak dulu gitu. Oke, kalau Cedric apa nih Cedric? Kalau saya pertama-tama setuju banget sama Michelle. Yang pertama itu harus berani mulai dulu gitu. Ya, mulai pasti banyak kecacatan gitu. Kayak kami juga mulai kayak animasinya ya itu yang seperti Michelle udah bilang kayak kertas dan digerak-gerakin. Kalau misalnya tanpa ada inisiator ide itu nggak bakal bisa lanjut ke step selanjutnya. Jadi yang pertama benar-benar harus mulai. Kedua itu menurut saya yang harus penting juga, yang cukup penting juga itu kalian nggak harus namanya bikin karya yang kalian tuh bisa bikin karya yang menunjukkan diri kalian sendiri dengan talenta yang kalian punya gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat ada animasi tapi gue nggak bisa bikin animasi, ya nggak harus bikin animasi gitu. Itu banyak banget pilihan-pilihan. Mau nulis, mau bikin esai, kalau misalnya kalian jago nulis ya tulislah esai, bikin blog atau bikin apa, itu juga termasuk berkarya gitu. Kalau misalnya kalian emang bikin vlog gitu misalnya jago, ya udah bikinlah vlog dan sebagainya. Kalau emang banyak gitu loh dance, ya udah kalian juga bisa dance gitu. Jadi talenta apa yang ada dalam diri kalian tuh bisa dipakai gitu, talenta sekecil apapun gitu loh. Nggak harus talenta yang benar-benar menjadi itu kalian apa ya, kayak semacam kebanggaan kalian. Misalnya emang kalian tuh pinter nulis gitu misalnya, tapi kalian pernah belajar dance nih dikit-dikit misalnya dulu, tapi ya itu kalian bisa pakai gitu loh, talenta sekecil apapun gitu loh. Jadi nggak harus terkungkung dalam satu medium doang gitu. Selama kita punya prinsip yang jelas dan berpegang pada firman Tuhan tentunya ya, jangan takut kalau misalnya kita masih anak muda hitungannya, karena jelas kok di 1 Timotius 4 ayat 12 ya, saya akan bacakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi ini harusnya bukan menjadi excuse di usia muda selama kalian punya value dan message yang jelas untuk memuliakan Tuhan. Oke, nah kalian ini caranya untuk mengasah kreativitas itu ngapain nih kira-kira? Apakah nonton YouTube terus gitu kayak Cedric gitu? Saya asumsi doang ya. No, tapi how do you kayak upgrade yourself gitu, improve yourself, terutama dari sisi supaya terinspirasi terus, supaya
Itu apa yang biasanya kalian lakukan sih? Jadi untuk mengasah kreativitas, khususnya kreativitas yang berkonten gitu ya, yang ada bobotnya itu, yang pertama pasti harus belajar gitu, nggak cuma YouTube doang, tapi ini mungkin sesuatu yang juga harus lebih dikembangkan gitu ya di Indonesia gitu ya, itu kemampuan analisis dari baca gitu misalnya. Karena dari baca buku dan menganalisisnya gitu loh, itu dapat banyak insight yang gak bakal didapatkan dari nonton YouTube doang gitu loh. Jadi benar-benar mengasah cara berpikir dan cara itu penting gitu loh, untuk itu kayak the first step sebelum dapat menjalankan ide-ide kreatif gitu. Baca. Kamu terakhir baca buku apa? Buku apa? Ingat nggak? Do you remember? Oh, buku kisah, waduh berat banget. Berat. Dalam. Oke. Kalau Michelle, apa kamu cara untuk supaya, apalagi kamu kan ini ya, ngambil kuliahnya juga yang sifatnya dunia kreatif ya. Kalau saya dari jurusan performing arts gitu ya, saya biasanya memang lebih banyak ini sih, nonton video YouTube gitu, dan cari-cari juga cari-cari juga di YouTube suka banyak. Kalau dari sisi saya misalnya dalam belajar acting misalnya gitu, kayak di YouTube juga banyak podcast atau webinar yang memang mereka jelasin gitu bagaimana ya, jelasin prinsipnya dan segala macam gitu. Dan juga mungkin banyak, salah satunya sih ya baca buku sih. Saya juga baca beberapa kayak play drama-drama gitu dan coba mengerti karakter-karakternya gitu, dan itu juga membantu sih kalau mungkin dalam hal itu. Sama satu hal lagi mungkin yang penting itu adalah coba berkarya gitu. Maksudnya ya dengan kita mengaplikasikan apa yang udah kita dengar, misalnya belajar dari YouTube atau baca dari buku, nonton film atau segala macam, dan yang inspirasi yang udah ditumpahkan ke kita semua itu, ya coba mengalurkan inspirasi tersebut kepada karya gitu. Mungkin hasilnya nggak bagus, tapi di situ kita belajar sih. Oke, pertanyaan terakhir saya mungkin buat Sensen ya. Karena kan interview kita akan ditayangkan pas Sumpah Pemuda, merayakan Sumpah Pemuda. Nah, pertanyaan terakhir mungkin untuk anak-anak muda Indonesia. Kira-kira message apa sih yang bisa kamu sampaikan? Kalau bagi saya ya, yang namanya nasionalisme atau cinta negara, karena momennya Sumpah Pemuda gitu, itu tidak terbatas, wah saya cinta Indonesia, mau membela hak tanah air dan bangsa gitu. Saya merasa tidak seperti itu, karena you can start it from your own everyday life gitu. Ada begitu banyak hal yang bisa dikerjakan, tapi jangan lupa harus ada konsep yang jelas. Yang pertama harus jelas apa yang mau kalian buat. Yang kedua, what's the uniqueness. Dan yang ketiga, apa dampak yang baik yang kalian berikan untuk masyarakat, karena kita dipanggil untuk menjadi terang, untuk membawa terang bagi orang lain, dan itu yang harus terus-menerus dipikirkan oleh kalian. Contohnya saya suka dunia jurnalisme gitu ya, saya mempraktekannya. Sudah nggak verifikasi informasi dengan baik? Sudah nggak ambil perspektif secara adil? Seperti itu sih kurang lebih. Oke, guys, thank you very much. Thank you for being a great blessing to our nation ya. Kiranya Tuhan enlarge your territory and your influence ya, semakin jadi berkat buat banyak orang. Thank you untuk Sensen, thank you untuk Michelle, thank you untuk Cedric. Tetap berkarya ya. Kita tunggu karya-karya kalian selanjutnya. God bless you all. Bye. Bye. Seperti obrolan saya dengan Jason, Cedric, dan Michelle yang memberikan message yang sangat luar biasa, terutama untuk Anda para anak-anak muda. Tetaplah berkarya, jangan takut. Tetap menjadi dampak dan menjadi berkat buat anak-anak muda di seluruh Indonesia. Saya Marcella Lumoa, kita ketemu lagi di lain waktu. God bless you, bye.